yang bekerja di warung menembak mati bos mafia di dalam mobilnya. Anak buah mafia yang mencoba membalas ditembak juga. Anak pemberani itu bernama Nandu. Dia melarikan diri setelah membunuh, kemudian mencari pekerjaan di tempat lain. Saat itulah dia bertemu dengan salah seorang preman. Karena melihat Nandu membawa pistol, preman itu mengajak Nandu bergabung dengan gengnya yang dipimpin Sadu. Setelah bergabung, Nandu ikut melakukan perampokan. Ada pula anak kecil lainnya bernama Mali dalam geng Sadu. Aksi perampokan mereka gagal karena polisi mengetahuinya. Salah satu anak buah Sadu telah berkhianat sehingga mereka tertangkap. Sadu selaku pimpinan geng disiksa polisi. Wajahnya sudah bersimbah darah. Sadu tidak bisa berbuat apa-apa. Nandu yang hanya anak kecil berinisiatif membunuh petugas polisi sehingga mereka bisa kabur. Anak kecil itu terlibat terlalu dalam, berani bermain dengan pistol, merampok hingga membunuh. Lalu akan seperti apa setelah dia dewasa? Kini, Nandu yang diperankan Maes Babu sudah dewasa. Dia hidup sebagai pembunuh bayaran profesional. Bersama Mali, teman satu gengnya sejak kecil, Nandu terbiasa membunuh demi uang. Nandu dan Mali selalu berhasil membunuh sesuai pesanan. Bahkan di keramaian pun target tetap bisa dibunuh. Itulah kehidupan yang dijalani Nandu selama bertahun-tahun, membunuh dan membunuh. Nama Nandu sudah populer di dunia hitam karena keberhasilan pekerjaannya 100%. Kehebatan Nandu membuatnya dikontrak elit politisi dengan bayaran cukup tinggi. Nandu membicarakan pekerjaan itu dengan orang bernama Puji Reddy, sahabat dan tangan kanan politisi Siva Reddy. Pekerjaan Nandu menembak Siva Reddy yang akan mengikuti pemilihan. Siva Reddy adalah pemimpin partai oposisi. Dia sendiri yang ingin ditembak saat berkampanye. Dengan catatan tidak sampai meninggal. Drama pembunuhan itu terpaksa dilakukan untuk meraih simpati rakyat, sehingga isu yang mencuat nyawanya ingin dihabisi lawan politik. Target Siva Reddy tentu saja memenangkan pemilu. Dasar politisi licik, picik, tengik. Nandu bersama Mali melakukan survei lokasi sebelum beraksi. Lalu pada hari yang telah ditentukan, mereka sudah dalam posisi masing-masing. Penembakan akan dilakukan dari atas gedung oleh Nandu, sementara tugas Mali menyiapkan pelarian. Semuanya sudah direncanakan dengan baik. Siva Reddy datang ke lokasi kampanye Bak Pahlawan. Dia disambut antusias oleh pendukungnya. Siva Reddy mulai berpidato di atas panggung. Nandu mengambil ancang-ancang. Sasaran senjatanya akan menembak di bagian yang tidak vital, sehingga target tidak meninggal, hanya terluka saja. Sebagai seorang profesional yang biasa membunuh, pekerjaan seperti itu cukup ringan bagi Nandu. Senjata dan tangan Nandu sudah siap beraksi. Tiba-tiba, sebelum Nandu menarik pelatuknya, Siva Reddy ditembak orang lain tepat di jidatnya. Politisi besar itu langsung meninggal di tempat. Suasana kampanye menjadi amburadul, buyar seketika. Nandu sendiri kebingungan. Sepintas dia tidak mengerti apa sebenarnya terjadi. Namun yang pasti ada penembak lain yang melakukan itu dengan tujuan untuk membunuh Siva Reddy. Tidak ada pilihan lain bagi Nandu kecuali segera melarikan diri meski belum menembak. Nandu menyadari posisinya sebagai orang tertuduh. Masalahnya tidak ada jalan untuk kabur. Mali yang bertugas membawa mobil untuk pelarian justru mengalami kecelakaan sehingga jalan tertutup. Sementara polisi bergerak cepat, Nandu sudah ditodongkan senjata. Pilihannya hanya dua, mati atau menyerah. Bermain dengan kematian sudah biasa bagi Nandu. Dengan sikat tali, dia tanpa ragu melompat dari gedung tinggi ke kereta api yang berjalan. Nandu berhasil melarikan diri. Di dalam kereta api, Nandu bertemu seorang pemuda ramah bernama Pardu. Meski Nandu sedang malas berbicara, Pardu terus saja mengoceh. Dia menceritakan dirinya akan pulang ke desa Basar Lapudi. Pardu sudah kabur dari rumahnya sejak masih kecil. Kepulangan Pardu dinantikan oleh keluarganya karena belasan tahun tak bertemu.
Apalagi kakek Pardu sudah berjuang mencari keberadaan Pardu. Nandu tidak peduli dengan cerita Pardu. Saat ini dia buronan polisi. Nandu harus bisa melarikan diri dari kejaran polisi. Ketika kereta api sampai di tempat pemberhentian, Nandu dilihat oleh polisi. Tanpa pikir panjang, polisi menembak Nandu. Tapi peluru itu secara tidak sengaja mengenai Pardu. Nandu yang menyadari diserang langsung kabur. Dia tidak tahu harus bersembunyi kemana. Apalagi Nandu juga merasa bersalah atas nasib Pardu. Nandu menyadari dirinya penyebab kematian pemuda asal Basar Lapudi itu. Nandu memutuskan untuk pergi ke desa Basar Lapudi. Sesampai di rumah Pardu, Nandu justru dianggap sebagai Pardu. Pardu? Dia disambut begitu hangat oleh keluarga yang sudah rindu. Tak tega rasanya Nandu menyampaikan kabar duka. Meski seorang pembunuh, Nandu juga manusia yang memiliki hati dan perasaan. Dia pun hanya bisa diam, tak banyak bicara. Begitu pula ketika Nandu bertemu kakek Pardu, Satya Narayana Murti. Nandu tidak berbicara apa-apa. Tidak ada pula ekspresi rindu keluarga, padahal kakeknya sangat ingin memeluk cucunya. Sepupu Pardu, Puri yang diperankan Trisa Krisnan mencintai Pardu sejak kecil dan menganggapnya sebagai tunangan. Dia gadis kecantilan yang terus mencari perhatian. Semua cinta untuk Pardu diberikan kepada Nandu. Berada di desa, Nandu juga harus menghadapi sahabat-sahabat Pardu saat kecil. Di antaranya Ramana yang mengetahui dengan baik kehidupan Pardu. Termasuk alasan Pardu melarikan diri saat kecil karena penyebab kematian temannya yang bernama Sekar. Kehidupan orang tua Sekar saat ini menyedihkan. Nandu menebus kesalahan Pardu dengan diam-diam memberikan uang sebesar 3 lakh rupiah. Ramana sendiri kaget melihat apa yang dilakukan Pardu alias Nandu. Uang sebesar 3 lakh cukup banyak. Nandu melihat Ramana orang yang tulus dan bisa dipercaya. Tanpa ragu, Nandu mengungkapkan identitas aslinya, termasuk bagaimana kronologi Nandu datang ke desa sebagai Pardu. Ramana bisa mengerti situasi Nandu. Suatu hari, sebagian tanah kakek Pardu, Narayana Murti ingin diambil penjahat lokal, Naidu. Murti yang sudah tua tak bisa berbuat apa-apa. Melihat kejadian itu, secara baik-baik Pardu alias Nandu meminta agar pagar yang telah dipasang dibongkar. Namun tidak didengar, Nandu justru diolok dan diremehkan. Disitulah kemampuan Nandu digunakan dengan baik. Pistol dikeluarkan. Naidu dan anak buahnya ketakutan hingga kencing berdiri. Pukulan Nandu mampu membelah beton. Tangan dan kaki Nandu lihai untuk menghilangkan nyawa. Preman di matanya benar-benar hanya butiran debu. Naidu yang selama ini ditakuti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ipar Naidu, Buji, tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Pardu alias Nandu. Buji membawa gengnya menyerang Nandu. Lagi-lagi, Nandu menunjukkan kehebatan seorang pria sejati. Pukulannya bisa membuat orang tak lagi tegak berdiri. Semakin disayangi keluarga. Secara perlahan-lahan dia mulai menikmati kasih sayang dari keluarga Pardu. Apalagi ketika disuapi makan nasi, Nandu terharu meneteskan air mata. Nandu juga mulai membalas cinta Puri. Gadis sok cantik yang centil itu memang ngegemesin. Nandu semakin akrab dan nyaman tinggal di desa. Salah seorang wanita di keluarga Pardu juga akan menikah. Mereka butuh uang 10 lakh untuk biaya pernikahan. Tanah keluarga terpaksa akan dijual. Nandu tidak suka itu. Dia mengintimidasi pembeli yang inginkan harga murah. Sorot mata Nandu yang tajam membuat pembeli ketakutan. Keluarga sangat kecewa dengan sikap Pardu alias Nandu. Tapi Nandu bertanggung jawab atas tindakannya. Dia memberikan cek 10 lakh kepada kakek Pardu. Kakek sudah kehilangan banyak hal dalam hidup.
Saya tidak ingin kakek juga kehilangan tanah, ucap Nandu pergi. Sementara kasus pembunuhan Sivaredi terus diusut polisi. Petugas CBI Anjania Prasad menangani kasus itu. Investigasi telah membawanya ke Basar Lapudi untuk bertemu Nandu yang kini menjadi Pardu. Prasad menginterogasi Pardu dan berusaha mendapatkan sidik jarinya untuk dicocokkan dengan di TKP. Instingnya membaca pemuda yang tinggal di desa sebenarnya Nandu. Kecerdasan Nandu membuat sidik jarinya tetap aman. Investigasi Prasad juga membawanya dalam peristiwa kecelakaan yang mencegah Nandu melarikan diri. Terungkap kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Mali. Tanker bensin juga disewa oleh Mali sendiri. Prasad kemudian berbicara dengan Sadu, mantan bos Nandu yang rupanya berada di penjara. Menurut Sadu, Mali merencanakan pelarian dan Nandu yang melakukan penembakan. Prasad semakin yakin Nandu adalah pembunuh yang menembak Sivaredi. Nandu sengaja bersembunyi di desa dan hidup sebagai Pardu. Dari Sadu pula diketahui para pembunuh profesional menyimpan uang di bank. Kecerdasan Prasad membuatnya mampu menemukan rekening bank Nandu. Prasad berhasil melacak adanya transfer yang terjadi baru-baru ini dalam rekening Nandu. Transfer tersebut adalah uang yang diberikan Nandu untuk membantu biaya pernikahan keluarga Pardu. Secara cerdik, Prasad menelpon ke rumah kakek Pardu. Nandu mengangkat telepon. Prasad langsung saja memanggil nama asli Nandu. Tak sadar, Nandu mengiyakan panggilan itu. Nandu? Dia terjebak. Kepolisian langsung bergerak untuk menangkap Nandu. Namun, Nandu berhasil kabur. Prasad akhirnya membuka kedok Nandu kepada keluarga Pardu bahwa Pardu asli telah meninggal dunia. Semua orang terkejut. Keluarga Pardu sangat kecewa karena merasa telah ditipu. Puri sendiri hanya bisa bersedih. Mereka benar-benar marah kepada pemuda yang menyamar sebagai Pardu. Ramana yang mengetahui siapa Nandu angkat bicara. Dia tidak rela Nandu terus-terusan dihina. Nandu memang telah melakukan kebohongan, tapi banyak jasanya yang harus diketahui oleh keluarga, mulai dari masalah Naidu hingga biaya pernikahan. Nandu juga datang kembali ke rumah keluarga Pardu. Dia meminta maaf atas kebohongan yang dilakukan. Meskipun berbohong, Nandu tidak pernah berusaha menjadi Pardu. Saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa Pardu sudah meninggal. Tapi setelah melihat kalian, saya tidak bisa mengatakannya. Jelas Nandu sedih. Nandu bersujud di kaki kakek Pardu. Nandu kemudian dibawa masuk. Kakek Pardu meminta satu hal. Jika memang Nandu tidak bersalah, seharusnya melawan. Nandu harus membersihkan namanya. Nandu kemudian pamit pergi, termasuk kepada Puri, gadis yang sudah dicintai. Nandu berjanji akan kembali. Langkah pertama yang dilakukan Nandu membuat perhitungan dengan